Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan kalau sampai hari ini kita masih bisa berada di tempat ini memuji memuliakan Engkau. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti lewat live streaming, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan Allah. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan Allah yang bertata di atas hidup kami. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan, mari angkat hatimu, nama-Mu Yesus. Haleluya. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Haleluya. Haleluya.
Tetap tinggikan dan muliakan nama Yesus Tuhan Allah. Ya Allah. Ina ya Rama ya Rama ya Siko Isera Ina Rama Sekena La Purista Kana Haleluya Haleluya Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi banjimu, ku bersujud dan menyembah Raja segala Raja. Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu Raja segala Raja. Engkaulah Raja dalam hidup kami. Engkau Raja di atas segala Raja yang berkuasa atas kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah saat ini Roh Kudus dicurahkan atas setiap hidup kita. Roh-Mu tercurah.
urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari katakan bersama, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Bila saat ini Roh-Mu tercurah atas setiap kami Tuhan, dan Roh-Mu yang membebaskan setiap umat-Mu, Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
aku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Biarlah kami boleh terus memuji menyembah Engkau. Saat ini Roh Kudus, kami persilakan Kau berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, kiranya firman Tuhan yang akan terus menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Allah yang saudara dan saya sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang baik. He is a good God. Dan Allah yang baik tidak pernah merencanakan malapetaka sama sekali. Kemarin kita sudah pelajari mengenai adanya virus corona ini yang membuat korban berjatuhan bahkan sampai meninggal. Apakah Allah yang melakukan ini semuanya? Sama sekali bukan. Apakah juga Allah yang menciptakan virus-virus corona ini? Nah, dalam hal ini Alkitab tidak memberikan keterangan apa-apa bagi kita. Yang Alkitab katakan bahwa Allah adalah pencipta segala-galanya. That's it. Hanya itu. Dan ciptaan Allah semuanya adalah baik adanya. Itu bisa kita lihat di dalam Kejadian, pasal yang ke-1 ayat 31. Kalau kita baca mulai ayat yang pertama dalam pasal 1 diceritakan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Tapi sebelum Allah berhenti mencipta pada hari yang ke-7, maka Allah melihat, dikatakan dalam ayat 31 ini. Setelah semuanya jadi, dalam ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Inilah akhir dari pekerjaan Allah, yaitu pada hari yang ke-6. Pekerjaan mencipta itu. Dan Allah melihat semuanya itu baik.
Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, malah lebih jelas lagi. Wayar Elohim et kol asher asa, wehine tov meot. Tov meot, tov itu good, meot itu very, sungguh-sungguh indeed, sungguh-sungguh amat baik. Nah, dari sini jelas sekali. Ketika dikaitkan dengan adanya virus corona ini, apakah Allah yang menciptakan virus corona ini? Di situ kita tidak mendapatkan jawaban. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Allah menciptakan semuanya dan tidak ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Kemudian hasil ciptaan Allah adalah baik semuanya. Nah, lalu bagaimana dengan virus corona ini yang tidak baik? Nah, kita tahu bahwa di dunia ini, semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, maka segala yang tidak baik atau yang jahat itu mulai bisa dibedakan dan bisa dilihat. Mengapa demikian? Coba kita lihat pasal 2 Kejadian, ayat yang ke-16 dan 17 nanti ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di dalam bahasa aslinya dikatakan, ki bayum akhul khami menu muhtamud. Dan betul ternyata manusia melanggar. Jadi kalau manusia mengalami yang disebut mati, kita cuma bisa mengatakan bahwa ini yang dicari manusia. Ini ulah perbuatan manusia sendiri. Tuhan sudah enak-enak menetapkan sesuatu yang indah, yang sempurna, yang baik. Bagaimana manusia diciptakan di sebuah taman di Eden, ditaruh di sana mereka. Berkelimpahan, tidak kekurangan apapun, tanpa penyakit, dan sebagainya. Mungkin pertanyaannya lagi, apa ada virus di sana? Alkitab tidak menjelaskan, oleh karena kita tidak juga bisa menjawab hal ini. Tapi ketika kita melihat bahwa Allah menciptakan semuanya baik, tentunya manusia itu dalam kondisi sehat-sehat saja, tanpa adanya sakit penyakit. Itu yang jelas, karena Allah menciptakan baik. Jadi memang ada seringkali pertanyaan yang tidak bisa kita jawab secara langsung. Karena apa yang kita katakan itu harus didasarkan oleh firman Allah. Ketika firman Allah tidak mengatakannya, maka kita juga tidak boleh mengatakannya. Kita harus memperkatakan apa yang firman Tuhan katakan, bukan yang tidak dikatakan firman Tuhan. Mengenai virus corona, firman Tuhan tidak mengatakan itu diciptakan atau tidak diciptakan oleh Allah, sama sekali tidak. Tapi yang jelas adalah Allah menciptakan semuanya baik, tanpa sakit penyakit, tanpa kesulitan dan sebagainya. Ini yang pasti dan ini yang sudah jelas. Itulah sebabnya ini yang kita bicarakan, ini yang kita sampaikan, ini yang kita perkatakan, bahwa Allah menciptakan semuanya baik. Tapi adanya ketidakbaikan itu tadi terjadi karena ulah manusia sendiri.
ya mau tidak mau kita harus mengatakan bahwa memang manusia ini rupanya tidak tahu diuntung. Sudah diciptakan baik-baik oleh Tuhan dan hidup dalam keadaan yang sangat baik, tapi ternyata cari susah sendiri manusia ini. Itu dengan melanggar perintah Allah. Memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa segala yang baik kemudian bisa dibedakan dari yang tidak baik ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, sejak saat itu bukan saja bisa dibedakan, tetapi manusia juga mengalami yang tidak baik. Evil, yang jahat itu. Nah, dari sini kita bisa melihat dengan jelas kaitannya. Allah adalah Allah yang baik, tidak pernah merencanakan ketidakbaikan. Itu sudah jelas sekali dikonfirmasi oleh Yeremia 29 ayat 11, bahwa Allah selalu merencanakan segala sesuatunya baik dan tidak pernah merencanakan malapetaka. Tapi ada si jahat, yaitu iblis, yang jahatnya luar biasa. Inilah kemudian yang dikaitkan dengan adanya kejahatan, ketidakbaikan. Nah, jadi dengan demikian kita bisa memahami dengan jelas sekali. God is good. Allah itu adalah Allah yang baik. Tetapi iblis itu adalah iblis yang jahat. Dan dialah yang mencelakai manusia. Dialah yang membuat manusia menderita. Nah, dengan demikian, kalau kita menelusuri mengenai virus corona ini, jelas sekali virus corona ini merupakan malapetaka yang mendatangkan kesulitan bagi manusia, bahkan kebinasaan. Kita lihat bagaimana ribuan orang di seluruh dunia menjadi korban dan mati bahkan akibat wabah virus ini. Itu bukan dari Allah. Itu bukan rencana Allah. Allah tidak pernah merencanakan seperti itu, sebab Dia bukan Allah yang kejam. Kalau ada yang mengajarkan ini cobaan dari Tuhan dan sebagainya, enggak laku sekarang. Dalam saat-saat ini, enggak laku itu. Karena Alkitab memang menjelaskan Allah bukan Allah yang seperti itu. Dia Allah yang baik. Tapi iblis itu jahatnya luar biasa. Dialah yang menyebabkan semua malapetaka ini terjadi. Bahkan kalau saya lanjutkan lagi, setelah manusia itu jatuh dalam dosa dan mulai bisa menikmati apa yang jahat tadi, apa yang tidak baik tadi, Allah juga tidak tinggal diam. Dia tetap sangat-sangat mengasihi, dia tetap concern atas manusia. Dia tetap memperhatikan dan menyayangi manusia. Dia tidak membiarkan manusia begitu saja. Allah yang baik, Allah yang maha kasih, tidak membiarkan manusia mengalami kesengsaraan seperti itu. Allah tidak mengatakan, ya sudah rasain situ, rasain sendiri, kamu memang enggak tahu diuntung. Udah, aku enggak mau tahu. Oh tidak. 2000 lebih tahun yang lalu, Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mengambil alih semua penderitaan kita. Karena kasih-Nya, Allah berkenan untuk memberikan jalan keluar bagi manusia yang menderita ini. Itu bisa kita lihat antara lain
dari sekian banyak petunjuk, referensi ataupun data di dalam Alkitab mengenai Yesus yang sangat mengasihi manusia, dan rela menanggung hukuman manusia, mengampuni dosa manusia. Tapi salah satu referensi bisa kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan, Kristus mau berkorban dengan mati di atas kayu salib untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini jelas menunjukkan bagaimana Allah adalah Allah yang sungguh-sungguh amat baik. Dia sudah menciptakan yang baik, tapi karena ulah manusia, manusia menderita bahkan binasa, tapi kebaikan Allah itu tetap kekal sampai selama-lamanya. Dia berkenan memberikan Yesus Kristus untuk berkorban bagi manusia. Dengan kematian Yesus ini, maka dia menanggung semua hukuman dosa manusia. Supaya apa? Manusia tidak lagi harus menanggung hukuman itu. Dengan demikian, coba kita lanjut ayat yang ke-9, yang berkata demikian. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, jelas dengan demikian, melalui kematian Yesus itu, kita sudah dibebaskan dari hukuman. Dengan demikian, setiap orang yang mau percaya kepada Yesus tidak lagi hidup di bawah hukuman Allah. Seperti sebelumnya, yaitu karena dosa, maka semua orang itu hidup di bawah kutuk, di bawah hukuman Allah. Sehingga yang terjadi hanyalah penderitaan, malapetaka, kesulitan, dan sebagainya. Tetapi karena Yesus sudah mengambil alih semuanya, maka saat ini setiap saudara yang ada di tempat ini, juga kita semua, saya yang percaya kepada Yesus, sudah dibebaskan dari hukuman Allah. Dan kita bukan lagi merupakan orang yang terhukum. Kita tidak lagi menanggung hukuman. Dan kita semua sudah dibebaskan. Dengan demikian kita bukan lagi orang yang harus menderita. Bukan orang yang sengsara. Karena sudah dibebaskan oleh Yesus. Jadi, penderitaan yang disebabkan oleh iblis, virus, corona, dan sebagainya, itu tidak lagi merupakan bagian kita. Kita sudah dibebaskan dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus. Dikatakan tadi, oleh darah-Nya, kita bukan saja dibenarkan, tetapi juga kita dibebaskan. Sebanyak orang yang dibenarkan, yang benar, yang bebas. Orang berdosa yang menderita, terhukum binasa. Tapi orang yang benar dibebaskan oleh Tuhan. Itulah sebabnya mari saat ini, jangan ada di antara kita yang masih mengimani. Ini adalah misbelief. Kalau mengatakan, ya memang sudah rencana Allah untuk kita menderita, sengsara, dan sebagainya. Oh tidak. Kita dibebaskan. Nah lalu, kalau begitu virus tidak bisa menyentuh kita. Tidak bisa. Ini sudah jelas jawabnya. Ini jawaban Alkitab. 100% tidak bisa. Loh, tapi kok ada yang terkena virus bahkan sampai meninggal dan seterusnya. Saudara sekalian, kita tidak bisa menghakimi. Mungkin ada celah yang terjadi dalam diri mereka sehingga virus itu bisa nyelonong masuk. Misalnya, contohnya,
Kita tahu persis dari sejak awal, setiap ada something wrong, kesalahan, itu merupakan celah bagi iblis untuk bisa menyerang. Seperti yang terjadi pada Adam dan Hawa, manusia yang mula-mula. Ada something wrong, yaitu mereka melakukan pelanggaran terhadap instruksi Allah. Maka iblis dengan leluasa menyengsara mereka, termasuk ini dengan virus corona. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya kita tidak perlu melakukan apa-apa karena kita sudah dibebaskan oleh Yesus. Yang perlu adalah mari kita menjaga hidup kita, memastikan bahwa hidup kita ini betul-betul berada di dalam perlindungan Tuhan, bukan di luarnya. Kita tahu bahwa ada benteng yang kokoh kuat yang tidak bisa ditembus oleh musuh senjata apapun. Tapi kalau pintunya terbuka, ya tidak ada gunanya. Karena itu merupakan celah, sehingga musuh bisa masuk. Tapi kalau semuanya dijaga, ditutup dengan rapat, sampai jendela sekalipun ditutup rapat, musuh tidak bisa menyerbu masuk. Nah, oleh karena itu, mari saat ini kita menjaga diri kita, kehidupan kita, dengan apa yang dikatakan dalam ayat 9 ini tadi. Oleh darah Yesus yang berkuasa. Hanya darah Yesus ini yang berkuasa, yang sanggup untuk menyucikan bahkan dosa manusia, membuat kita dibenarkan di dalam Yesus, membebaskan dari segala kesengsaraan, penderitaan, dan sebagainya. Dan darah Yesus yang penuh kuasa inilah yang akan melindungi kita semuanya. Mungkin ada banyak di antara kita yang skeptis dengan hal ini. Terserah, kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal ini, karena masing-masing mempunyai imannya sendiri. Tetapi kalau iman kita hanya khusus kepada Allah, didasarkan atas firman Allah ini, maka kita semua akan diselamatkan oleh darah Yesus, oleh darah anak domba. Sebab darah itu yang akan menyingkirkan semua kutuk, virus, serangan iblis, dan sebagainya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia harus mencurahkan darahnya. Iblis tidak berdaya. Justru iblis dikalahkan oleh karena darah Yesus ini. Itulah sebabnya saudara sekalian saat ini, mari kita pastikan hidup kita ada di dalam perlindungan darah Yesus. Karena darah Yesus ini berkuasa. Kalau kita lihat di sekeliling kita, apa yang bisa kita andalkan? Apa sebetulnya yang bisa kita harapkan dalam situasi seperti ini? Para ahli mungkin berusaha untuk mencari antidotnya, atau obat penawarnya, atau obat yang bisa menghentikan virus corona ini. Yang bisa membuat virus ini tidak bisa lagi mewabah atau menyengsara manusia. Ya, tidak ada masalah, silahkan. Tetapi kita tahu bahwa dunia ini tidak pernah bisa memberi harapan. Tidak pernah bisa memberi jaminan. Satu-satunya jaminan hanyalah di dalam Yesus Kristus saja. Darahnya itu adalah darah yang penuh kuasa. Oleh karena itu pastikan
kehidupan kita selalu di-cover oleh darah Yesus. Allah adalah Allah yang baik. Dia bahkan sampai membuat Yesus berkorban di atas salib dengan mencurahkan darahnya. Nah, saat ini mari kita sungguh-sungguh percaya dan jangan pernah membuka celah sedikit pun terhadap serangan-serangan virus corona yang ternyata merupakan anak buahnya iblis ini. Dan biarlah kita semua aman, terlindung di dalam perlindungan kuasa darah Yesus ini. Nah, jadi saudara sekalian jelas sekali di sini. Allah adalah Allah yang baik. Dan dia tidak pernah menyengsara manusia sama sekali. Semua penderitaan, kesengsaraan, malapetaka yang terjadi ini bukan dari Allah. Sebab dia adalah Allah yang baik. Kalau ada yang masih mengimani ini Allah dan seterusnya, ya ini cuma bisa kita katakan itu misbelief. Iman yang keliru, iman yang negatif. Justru kita harus punya iman yang positif, bahwa darah Yesus itu akan melindungi kita. Dan ini pasti. Apakah ada jaminannya? Bukan cuma ada jaminannya, 2000 lebih tahun yang lalu sudah dijamin. Sudah dipastikan, sudah digaransi melalui kematian Yesus. Kita tidak perlu mempertanyakan lagi, sudah jelas. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh berharap hanya kepada Dia saja. Karena dengan pengharapan di dalam darah Yesus ini, kita akan betul-betul terlindung. Dan kita bisa menikmati kesehatan, bahkan hari depan yang penuh harapan. Saudara sekalian, kita yang mungkin saat ini sebagai manusia memang seringkali diombang-ambing dengan berbagai macam berita dan sebagainya. Kita harus paham bahwa iblis itu dia berusaha dengan segala macam cara untuk menjatuhkan kita. Untuk mencari celah. Kita mungkin sudah sungguh-sungguh mengenakan perlindungan darah Yesus ini. Tapi kalau kita khawatir, kita cemas, kita takut. Wah iya, jangan-jangan. Nah, ini sama halnya dengan memberi celah kepada iblis. Oleh karena itu tutup semuanya dengan mengatakan, aku sehat dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus melindungi aku. Dan iblis tidak berhak untuk menyentuh hidupku. Oleh darah Yesus, kita akan pasti, tidak bisa tidak, berkemenangan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami, memenuhi kehidupan kami senantiasa, sehingga kami tetap kuat dan teguh. Kami tidak dibimbangkan oleh apapun Tuhan. Dan saat ini di dalam nama Yesus, sepanjang hari ini, setiap orang diberkati berkelimpahan. Setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dalam nama Yesus, tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Dan kuasa darah Yesus melindungi. Dalam nama Yesus, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kenakan darah Yesus yang melindungi, yang membebaskan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Amin.